Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. KRPI, bangkit, maju, sejahtera. Terima kasih untuk rekan-rekan media yang telah hadir pada kesempatan malam yang berharga ini. Izinkan kami Konfederasi Rakyat Pekerja untuk menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan dari pembahasan rancangan undang-undang kesehatan yang mulai besok akan kembali informasinya dibahas antara pemerintah dan DPR RI, khususnya Panja yang ditugaskan di Komisi 9 DPR RI. Silahkan next. RUU Kesehatan pertama adalah menyangkut tentang tenaga kesehatan. Ini menjadi penting dan kami menilai bahwa masalah RUU Kesehatan ini menjadi sangat krusial karena pandemi COVID-19 dan perkembangan geopolitik saat ini menunjukkan bahwa perspektif atas kesehatan mengalami pergeseran yang sangat signifikan. Kesehatan berpengaruh bukan hanya pada soal rakyat sehat atau tidak sehat, tetapi kita harus membuka mata kita lebar-lebar, membuka juga akal sehat kita lebar-lebar bahwa masalah kesehatan saat ini berpengaruh terhadap perkembangan peradaban manusia, baik ekonomi, hukum, politik, maupun sosial dan budaya. Oleh karena itu, kesehatan harus kita sadari juga terkait soal kedaulatan, pertahanan, dan keselamatan negara. Yang akan kami sampaikan menyangkut dua hal, yaitu pertama adalah muatan di dalam RUU Kesehatan yang berkaitan dengan pengaturan terhadap nasib hidup para pekerja Indonesia yang bekerja di sektor kesehatan. Sebelumnya saya langsung sampaikan, ini di bab 20 pasal 474, saudara-saudara, disampaikan di dalam pasal tersebut pada saat undang-undang ini mulai berlaku, artinya ketika RUU Kesehatan ditetapkan sebagai Undang-Undang Kesehatan, maka ada 9 undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, 7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan, 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, 9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan. Di dalam bab 20 pasal 474 dinyatakan ketika sekali lagi RUU Kesehatan ini dinyatakan sebagai undang-undang, maka ke-9 undang-undang tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku secara keseluruhan. Next. Ini setidaknya kami menganalisis ada 4 undang-undang yang menyangkut tenaga kesehatan, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan yang totalnya itu ada 80 pasal di undang-undang induknya. Kemudian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan, total ada 66 pasal. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, total ada 88 pasal. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, total 96 pasal. Keseluruhan pasal ini artinya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan pada ketentuan di bab 20 tadi, sehingga ini akan berpengaruh. Yang namanya produk hukum itu ketentuan hukum menyangkut pekerja, ya artinya dia mengatur keberlangsungan pekerja kita dalam hal ini di bidang kesehatan secara signifikan. Next, RUU Kesehatan. Kemudian yang kedua adalah bab 13 tentang pendanaan kesehatan. Pendanaan kesehatan secara keseluruhan kami menilai ini
fokusnya lebih pada dana amanah yang ada di BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Kami akan menyoroti sebagai contoh pasal 425. Di undang-undang ini disampaikan ketentuan dalam undang-undang tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, ketentuan ayat 2-nya di pasal 7 diubah sehingga pasal 7 di Undang-Undang BPJS itu berbunyi, BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertanggung jawab kepada Presiden melalui pertama, A. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk BPJS Kesehatan. Kedua, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk BPJS Ketenagakerjaan. Secara keseluruhan kami melihat bahwa sekali lagi masalah pendanaan kesehatan tidak bisa dilihat konteksnya hanya sumber dana dari jaminan dana amanah yang berada di jaminan sosial. Karena ketika bicara kesehatan secara menyeluruh, maka kiranya lebih baik diatur sumber dari anggaran pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan belanja daerah, dan sumber-sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi tidak bisa hanya fokus pada dana amanah yang berada di jaminan sosial. Next. Lalu apa implikasi pertamanya dari aturan yang di pasal 425 tadi? Indikasinya adalah dipangkasnya wewenang Presiden. BPJS bertanggung jawab pada Menteri, tidak lagi langsung kepada Presiden seperti yang diatur di dalam Undang-Undang BPJS. Pertanggungjawabannya tersebut meliputi program dan pengelolaan keuangan. Ini yang menjadi kode keras kalau dari KRPI ya. Ketiga, sesuai Undang-Undang BPJS Ketenagakerjaan sebagai pengelola iuran pekerja dan pemberi kerja harus berada di bawah Presiden. Kemudian sesuai Undang-Undang BPJS pula, maka BPJS Kesehatan sebagai pengelola iuran pekerja, pemberi kerja dan penerima bantuan iuran harus berada di bawah Presiden. Karena soal jaminan sosial nasional ini adalah soal pelampung bagi rakyat, bagi masyarakat, bukan hanya persoalan orang bisa mengakses 5 jaminan kesehatan. Next, implikasi 2 yang tadi saya sampaikan, hal yang harus sangat diwaspadai, adanya potensi dana amanah dalam pengelolaannya menjadi bermasalah begitu. Ini mohon perhatian bersama karena dana amanah jaminan sosial plus aset netonya dari pencatatan pembukuan akhir tahun 2022 yang sumber informasinya dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyatakan ada akumulasi dana amanah jaminan sosial dan aset neto di BPJS Kesehatan sebesar 200 triliun, di BPJS Ketenagakerjaan 645 triliun. Ketika masalah pertanggungjawaban ini diutak-atik, tidak menutup kemungkinan lalu pengelolaan termasuk investasinya juga akan mengalami pergeseran. Kami sangat memahami bahwa saat ini kondisi keuangan negara juga perlu mendapatkan perhatian, tetapi KRPI sangat mengharapkan para pihak yang memiliki wewenang, yang memiliki otoritas untuk tidak mencoba mengotak-atik dalam tanda kutip mempermainkan dana jaminan sosial, karena kami sangat khawatir apa yang terjadi pada Jiwasraya, apa yang terjadi pada Asabri, dan kemungkinan indikasi kuatnya juga terjadi pada Taspen akan terjadi pula. Kami khawatirkan akan terjadi pula pada dana amanah 200 triliun di BPJS Kesehatan dan 645 triliun di BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, muatan materi sepanjang berkaitan dengan program Jam Sostek dan BPJS Ketenagakerjaan sudah diatur di Undang-Undang tentang SJSN dan BPJS. Menurut kami ini karena ada program lain, bukan hanya soal kesehatan, tapi khususnya di BPJS Ketenagakerjaan itu ada
dana kecelakaan kerja, pensiun, hari tua, dan juga kematian. Namun ketika ini ditarik hanya jadi satu isu untuk pendanaan kesehatan, ya mohon maaf kalau kami juga ada pertanyaan. Dengan demikian, secara kajian akademik terhadap Omnibus Law, rancangan undang-undang kesehatan, KRPI menilai bahwa Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS merupakan undang-undang yang bersifat constitutionally important, sebab kedua undang-undang tersebut, ini istilah hukumnya tadi, merupakan pelaksanaan ketentuan pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar yang berbunyi, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, dan pelaksanaan ketentuan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Dasar berbunyi, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Sejarah panjang untuk lahirnya Undang-Undang SJSN dan BPJS, karena itu harus dilakukan secara khusus, tidak bisa buru-buru gitu. Jangan sampai mumpung lagi rame isu capres-cawapres lalu kemudian tertutupi masalah jaminan sosial yang sebetulnya siapapun nanti pemerintahan baru, jaminan sosial ini ya tetap itu dananya tidak bergeser, harus tetap dana amanah milik peserta, yaitu pekerja dan pemberi kerja kalau di ketenaga kerjaan. Next, rekomendasi Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia. Pertama, KRPI mendukung dan berjuang bersama tenaga kesehatan seluruh Indonesia untuk mengawal pembahasan RUU Kesehatan. Kami tidak ingin adanya undang-undang baru dengan mencabut secara keseluruhan isi pasal di 9 undang-undang yang saat ini berlaku, kemudian malah mengaburkan aturan hukum yang sebetulnya perlu ada perbaikan, iya, tapi bukan berarti keseluruhan dicabut serta-merta. Saya mendapat informasi bahwa ada beberapa tenaga kesehatan yang akan datang ke DPR. Kami memberikan dukungan penuh agar dibuka ruang seluas-luasnya sehingga masih diberikan kesempatan bagi wakil rakyat dan juga pemerintah yang berada di sana untuk bisa, kalau dipaksakan begitu harus ada perubahan, ya tidak juga tanpa perhitungan yang matang. Yang kedua, KRPI mendukung dan berjuang bersama pekerja Indonesia agar jaminan sosial tetap diatur sesuai Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS. Demikian pernyataan sikap dari Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia. Saya sebagai Ketua Umum mengucapkan terima kasih untuk waktunya bagi seluruh masyarakat yang sekarang juga kami sedang live telah bersama kami, dan sekali lagi kami memberikan dukungan penuh terhadap seluruh pekerja Indonesia dan seluruh pihak yang ikut secara terus-menerus memantau, mengawal, memberikan masukan yang konstruktif terhadap pembahasan RUU Kesehatan. Save tenaga kesehatan Indonesia, save dana amanah jaminan sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.